Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, para penikmat film yang gak sabar pengen cepet-cepet libur, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya, amin. Berjumpa lagi bersama kami channel Mondays Movie, channel yang khusus membahas alur film. Fenomena judi slot memang gak ada habisnya untuk kita bahas ya guys. Selalu ada saja dampak kerugian yang ditimbulkan setelah kita mengenal permainan itu. Nah, pada film yang akan kita review kali ini akan menceritakan bagaimana sebuah judi bisa merusak semua aspek dalam kehidupan kita. Bahkan kerugian yang ditimbulkan bukan cuma kalah kemudian bangkrut. Kalau kalah terus bangkrut itu hal yang biasa dan memang wajib para slotter itu bangkrut. Karena jangan harap kita bisa kaya dari judi, nggak ada sejarahnya, nggak ada itu. Lebih dari itu, ada sebuah hal yang jauh dan amat sangat mengerikan tentang dampak dari sebuah kegiatan yang bernama judi. Dan okelah, tanpa banyak berkata-kata lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Dan tetap di channel Mondays Movie. Film berlatar di sebuah kantor polisi dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang riuh dan panik akibat kejadian yang sudah menimpa dirinya. Pria itu bernama Hei Pei, kita panggil saja dia Pei. Dia adalah seorang wisatawan asal Tiongkok yang sedang berlibur di negara Thailand. Saat itu Pei melaporkan bahwa sang istri telah menghilang selama 15 hari. Dan maksud tujuannya datang ke tempat itu, dia ingin membuat laporan perihal kasus tersebut. Namun yang aneh, polisi sama sekali tidak menanggapi laporan itu, sehingga hal tersebut membuat Pei meluapkan emosinya di sana. Setelah itu datang seorang polisi yang bernama Zheng menghampiri Pei di sana. Zheng ini merupakan seorang polisi keturunan Tiongkok, dan karena hal itulah dia mau menolong Pei yang terlihat sedang kesusahan. Alasan para polisi tidak mau merespon laporan Pei karena kurangnya bukti dari kasus yang menimpanya, sehingga hal itu membuat para polisi enggan mendalami kasus tersebut. Sebuah fakta tentang visa kunjungan Pei yang ternyata 4 hari lagi visa itu akan berakhir, sehingga hal itu membuat dirinya ingin segera menemukan keberadaan istrinya, karena jika dalam 4 hari ke depan dia tidak bisa menemukan keberadaan sang istri, maka dipastikan dia akan dideportasi, dan tentu saja hal itu akan menyulitkan dirinya dalam mencari keberadaan istrinya. Suatu hari ketika Pei terbangun dari tidurnya, dia melihat ada seorang wanita di sisinya, dan ternyata dia adalah wanita yang selama ini Pei cari, yaitu sang istri yang bernama Muzi. Namun yang tak diduga, Pei sama sekali tidak mengenal sosok wanita itu dan mengklaim bahwa dia bukanlah istrinya. Sontak, hal tersebut menimbulkan perdebatan di antara mereka. Tak lama setelah itu datang Letnan Zheng yang menerima laporan dari Pei. Di sana Zheng mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya telah terjadi dan mencari tahu siapa wanita itu sebenarnya. Namun demikian, semua identitas baik itu paspor, tanda pengenal, semuanya cocok dengan identitas Pei. Dan itu artinya bisa dipastikan 100% wanita itu adalah sang istri yang selama ini Pei cari. Walaupun semua bukti sudah menguatkan, akan tetapi Pei masih saja menganggap bahwa wanita itu adalah seorang penipu. Kemudian dia meminta seorang pelayan dari hotel memberikan kesaksian tentang siapa wanita itu sebenarnya. Namun lagi dan lagi, pelayan itu mengatakan bahwa dia memang adalah istri Pei yang datang ke sana bersama dirinya. Pei yang masih saja kekeh bahwa wanita itu bukan istrinya kemudian mencari sebuah tanda di bagian tubuh Muji yang hanya dirinya lah dan sang istri yang tahu. Dan ternyata tanda itu memang ada di bagian paha si wanita. Dengan semua bukti itu, para polisi pun kemudian pergi dari sana dan menganggap bahwa kasus ini sudah tuntas. Dan memperingatkan kepada Pei bahwa dia jangan mempermainkan polisi karena itu merupakan tindakan pelanggaran hukum. Tak cukup sampai di situ, Pei kemudian pergi ke sebuah toko buku yang sempat dia kunjungi bersama sang istri. Kepada penjaga toko, dia meminta rekaman ulang CCTV sekitar 2 minggu yang lalu. Karena dia yakin pasti ada gambar dirinya dan sang istri yang terekam di kamera itu. Namun demikian, si penjaga toko tidak mau memberikan rekaman kepada sembarang orang. Terlebih saat itu Muji ada di sana, sehingga mau tidak mau Pei harus menghubungi Zheng untuk bisa mengakses rekaman toko itu. Entah apa yang ada di pikiran Pei saat ini.
Jelas-jelas sang istri ada di sana. Kenapa dia begitu ngotot bahwa Muji yang sekarang bukanlah sosok istrinya yang dia kenal? Rekaman CCTV pun menunjukkan bahwa memang wanita yang ada di hadapannya sekarang bisa dipastikan adalah istrinya. Setelah itu, dari saku Pei jatuh sebuah botol yang berisikan beberapa obat di dalamnya. Dan di sanalah sebuah fakta baru akan terungkap. 敢袭警？这是什么？大哥，不要给我！ Ternyata selama ini Pei mengidap sebuah penyakit disfungsi otak yang menyebabkan terjadinya gangguan saraf di area tertentu, yang disebabkan karena kegiatan menyelam yang telah dia lakukan selama beberapa tahun terakhir. Untuk menekan penyakit itu, Pei harus rutin meminum obat yang diberikan oleh dokter. Akan tetapi, obat itu mempunyai efek samping yaitu kecemasan yang luar biasa. Bahkan pada kondisi tertentu Pei bisa saja bertindak agresif jika tidak ditenangkan. Sehingga hal itu membuat dirinya dicap sedang mengalami delusi yang parah sampai-sampai tidak mengenal sosok istrinya saat ini. Namun demikian, Pei menyangkal hal itu dan menganggap bahwa apa yang telah dikatakan oleh Muji semuanya adalah sebuah kebohongan. 放电导致面部肌肉间歇。别吓我，他不是故意的。 Singkat cerita, kita akan melihat Pei yang sedang berada di sebuah bar. Di sana dia memperhatikan seorang pengacara wanita yang bernama Chen Mai. Atas saran dari temannya, Pei lebih baik meminta bantuan dari Chen. Karena selain dia seorang pengacara, dia merupakan penyidik yang ulung. Setiap kasus yang dia tangani selalu berakhir dengan kemenangan buat dirinya. Tak menunggu waktu lagi, Pei segera menghampiri Chen yang sedang bermain biliar. Saat itu Chen sudah tahu bahwa Pei sedang terlibat suatu masalah. Pei kemudian bercerita tentang masalah dirinya kepada Chen. Namun dia berbohong seolah-olah yang mengalami kejadian itu adalah salah satu temannya. Dan hebatnya, saat itu Chen tahu bahwa Pei sedang berbohong. Sehingga itulah yang membuat dirinya enggan menolong Pei pada waktu itu. Keesokan paginya Pei yang masih penasaran menemui Chen di kantornya. Chen masih enggan menolong Pei jika dia masih berbohong. Kemudian, Pei pun jujur bahwa semua itu adalah cerita tentang dirinya. Dan barulah saat itu Chen mau mendengar apa yang menjadi kasus Pei saat ini. Jika mau Chen menolongnya, dia meminta Pei untuk jujur dan menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Setelah itu Chen meminta cerita dari awal mereka bertemu sampai pada titik ini. Awalnya Pei keberatan dengan semua permintaan Chen saat itu. Namun demikian, untuk mengumpulkan semua informasi mau tidak mau Pei pun menceritakan kejadian tersebut. 计划严谨、实施精准的高级犯罪组织，有什么样的人？案子的关键就是他，消失的他。 Awal mula Pei bertemu dengan Muji adalah di sebuah tempat pelatihan khusus para penyelam. Saat itu Pei sedang menjadi instruktur di sana. Hari demi hari mereka kemudian terlibat cinta satu sama lainnya. Selain itu ada sebuah fakta menarik yaitu Muji yang ternyata merupakan seorang anak dari konglomerat. Namun begitu, dia merupakan seorang anak yatim piatu karena orang tuanya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Satu-satunya teman Muji adalah Man-Man yang merupakan pemain drama. Chen kemudian beranggapan bahwa orang terdekat Muji kemungkinan terlibat dalam kasus ini. Dia meminta Pei untuk mencari tahu tentang orang yang bernama Man-Man. Namun sayang, Pei tidak begitu mengenal orang itu. Dan satu-satunya petunjuk yang dia punya hanyalah sebuah gambar tato yang diindikasi merupakan tato milik wanita itu. 那关于这个曼曼，你还了解多少？他胸前有个纹身，除此之外。 Segera Chen dan Pei pergi ke sebuah tempat untuk mencari informasi. Di tempat itu mereka mendapatkan nama seorang tukang foto yang kemungkinan terlibat dalam kasus ini. Setelah itu, mereka pergi ke hotel tempat Pei dan Muji menginap. Di tempat itu Pei bercerita bahwa pada malam menghilangnya Muji saat itu dia sedang mabuk berat. Seolah-olah apa yang terjadi pada malam itu sudah ada yang merencanakan. Dan pagi harinya Pei tidak menemukan Muji dimanapun. Dan itu adalah hari di mana dia melihat Muji untuk yang terakhir kalinya. Setelah itu Chen meminta Pei untuk mengamati baik-baik rekaman CCTV di sebuah toko. Ada sebuah kejanggalan dari rekaman CCTV itu dan kemungkinan besar semua orang yang pernah Pei temui terlibat dalam kasus menghilangnya Muji. Namun begitu, semua itu sangat mustahil dan tak masuk akal bagi Pei. Karena begitu banyaknya orang-orang yang terlibat dan sulit menemukan sebuah alasan untuk apa mereka melakukan semua itu. 总之要找到真相，他们怎么能确定我老婆一定不会回来？ 只有一个办法。 Ketika sedang berada di jalan, Chen sadar bahwa mereka sedang diikuti oleh seseorang.
Nampak orang itu mengincar Fei yang entah apa kepentingannya dalam kasus ini. Namun yang pasti, orang misterius tersebut benar-benar mengawasi Fei semalaman penuh. Keesokan paginya orang itu kembali mengikuti Fei. Namun sekali lagi, mereka sama sekali tidak melakukan sebuah tindakan kepada Fei dan Chen waktu itu. Mereka terkesan hanya mengancam dan melakukan teror kepada Fei. Beruntung, saat itu Fei dan Chen berhasil kabur dari kejaran orang tersebut. Dengan menggunakan mobil yang berbeda, Chen dan Fei kemudian mengikuti mobil yang sempat memburu mereka. Hingga di suatu tempat, alangkah dibuat tak percayanya Fei ketika melihat di dalam tempat itu terdapat begitu banyak foto dan data tentang dirinya. Yang membuat hal ini semakin menarik adalah sebuah fakta bahwa Fei ternyata adalah seorang gambler atau pejudi kelas berat. Dan lebih dari itu, ternyata dia mempunyai hutang yang begitu banyak kepada semua orang. Sampai sini film belum menjelaskan tentang fakta itu dan hubungannya semua ini dengan menghilangnya sang istri. Mengetahui fakta itu, Chen jelas kecewa dan marah kepada Fei. Sebenarnya masalah apa yang disembunyikan Fei? Rumitnya kasus ini membuat Chen tak habis pikir dengan kondisi yang menimpa Fei saat ini. Karena selain harus mencari Muji, Chen juga harus berhadapan dengan orang-orang misterius yang memburu dirinya. Dan hal itu tentu saja membuat dia dalam masalah besar. Selain semua itu, ada sebuah fakta yang cukup misterius sebelum menghilangnya Muji. Fei pernah menarik beberapa uang dengan jumlah yang cukup besar dari rekening istrinya yang entah untuk tujuan apa. Ada kemungkinan uang itu Fei gunakan untuk membayar hutang kepada orang-orang yang memburunya. Sehingga fakta ini kembali memunculkan spekulasi bahwa dalang dari kasus ini adalah sang istri yang sampai saat ini belum bisa ditemukan. 他就是要制造混乱，他就只能选择报复，他要纠缠你，还要让你生不如死。 Karena terdesak, pada akhirnya Fei menceritakan masa lalunya yang kelam. Semuanya berawal ketika dia mencoba sebuah aplikasi judi slot. Saat itu dia memang diberi beberapa kali kemenangan yang tanpa dia sadari bahwa itu hanyalah sebuah jebakan agar dia terus memainkan permainan itu. Lama-kelamaan kecanduannya terhadap permainan itu semakin parah dengan dia yang sekarang bermain di sebuah kasino. Dan tentunya uang yang dipertaruhkan dalam permainan ini bukanlah jumlah yang sedikit. Dan pastinya kita akan tahu bagaimana ending dari nasib Fei saat itu. Ada sebuah nasihat bijak yang mengatakan bahwa kemenangan terbesar dari seorang penjudi ialah berhenti. Namun sayang, nasihat itu tidak berlaku untuk Fei yang kala itu tingkat kecanduannya malah semakin parah. Apapun dia gadaikan untuk mendapatkan uang agar bisa terus bermain judi. Dan setelah tidak mempunyai aset untuk digadaikan lagi, Fei nekat menggadaikan tubuhnya hanya karena masih penasaran pada permainan itu. Dan jelas hal tersebut hanya akan membuat dirinya dalam masalah besar. Karena bagaimanapun hanya orang bodohlah yang berharap kemenangan dari sebuah permainan yang dinamakan judi. Dalam kondisi terpuruk itu, Fei bertemu dengan Muji yang kala itu memberikan secercah harapan untuk dirinya. Dia kemudian jujur kepada wanita itu tentang kondisinya saat ini. Dan hebatnya, Muji saat itu mau menolong Fei dengan melunasi semua hutang pria itu, asal dia berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Mendengar hal itu, Chen kemudian bertanya apakah Fei kembali lagi bermain judi. Mendengar hal itu, Fei kemudian menyanggahnya dan mengatakan bahwa dia sudah berhenti. Lalu untuk apa para penjahat itu mengejar Fei? Dan di sana Fei mengatakan bahwa mereka menginginkan dia kembali. Untuk itu Fei meminta tolong kepada Chen agar dia bisa menemukan Muji. Karena setelah itu dia akan pergi dari sana dan akan memulai kehidupan baru dengan sang istri. Hal pertama yang akan dilakukan oleh Chen dan Fei adalah mencari bukti bahwa wanita yang sekarang mengaku Muji bukanlah istrinya. Chen sudah menemukan sang fotografer yang mempunyai salinan foto yang menunjukkan wajah Muji yang asli dan akan bersaksi untuk Fei pada para polisi. Hal yang aneh sempat terjadi ketika ada seorang yang mengenali mereka. Dan yang lebih aneh lagi, dia mengatakan bahwa Muji pernah menyewa peralatan selamnya dan sampai saat ini dia belum memulangkannya. Pernyataan itu sempat membuat Chen berpikir bahwa masih ada yang disembunyikan oleh Fei saat ini. Hingga di sana terjadi perdebatan antara Chen dan Fei di sebuah tempat. Dan ketika mereka sedang berdebat tanpa diduga,
Sebuah tembakan menghujam deras ke arah saksi mata di tempat itu. Sontak, hal tersebut membuat Choi dan Pei panik saat itu. Dan ternyata ada seseorang yang mengincar mereka berdua. Hingga pada akhirnya mereka dengan sekuat tenaga harus kabur dari kejaran orang tersebut. Namun begitu, Pei tetap tidak bisa menghindar dan dia pun dibawa menuju suatu tempat. Tiba di sebuah ruangan, Pei disekap layaknya seorang pasien yang sedang mengidap sebuah penyakit kejiwaan. Dan betapa terkejutnya Pei ketika melihat bahwa dalang dibalik semua kasus ini adalah Zheng, yaitu polisi yang selama ini membantu dirinya. Belum diketahui apa maksud dan tujuan Zheng melakukan hal ini, namun yang pasti di sana mereka akan melakukan sebuah tindakan operasi kepada Pei saat ini juga. Nah, 半个小时后手术。 别跑！别跑啊！别跑啊！啊！ 30 menit lagi operasi itu akan segera dimulai. Beruntung saat itu Chen datang ke sana dan hendak membuat perhitungan dengan Pei. Karena selama ini dia sudah menyeret dirinya dalam kasus ini. Dan di sana kita akan mengetahui sebuah fakta yang cukup mengejutkan. Dengan semua bukti yang dibawanya, Chen tahu bahwa orang yang selama ini membunuh dan menyembunyikan jasad Muji adalah Pei itu sendiri. Maksud dan tujuannya tak lain adalah untuk menguras harta milik Muji yang merupakan seorang pewaris sebuah perusahaan. Karena jika wanita itu mati, maka secara otomatis semua hartanya akan jatuh ke tangan dirinya yang merupakan suami sahnya. Alah. 80分钟的时间足够你完成一个来回，之后你确实是回来了，只不过回来的只有你一个。 Dengan semua fakta itu, Chen tidak mau ambil pusing dan tidak peduli atas semua apa yang telah dilakukan Pei kepada Muji. Dia hanya ingin mengetahui di mana mayat Muji disimpan karena hanya itulah satu-satunya cara dan harapan agar Chen bisa menjerat Zheng dan kelompoknya. Dia hanya ingin mengetahui di mana mayat Muji disimpan karena hanya itulah satu-satunya harapan terakhir Chen untuk menjerat Zheng dan komplotannya. Akan tetapi, Pei membantah semua itu dan mengatakan bahwa semua yang telah dikatakan oleh Chen hanyalah sebuah spekulasi bodoh. Chen kemudian menegaskan kembali bahwa apa yang dikatakan oleh dirinya adalah sebuah kenyataan. Pei tidak perlu menutupi semua itu lagi karena semuanya sudah jelas. Kemudian Chen kembali mendesak Pei agar memberitahu di mana Muji disembunyikan. Karena hanya itulah satu-satunya harapan mereka. Dan setelah didesak pada akhirnya... 我只要你告诉我他现在在哪儿，我不知道。 你就会像行尸走肉一样任人摆布。人世间的合肥，他们买了我，最后都接回了合肥。说，你别拖我下水。说，等等！ Chen mengatakan di mana mayat Muji disembunyikan. Chen kemudian flashback ke masa lalu dan kembali menceritakan kehidupan Pei yang ternyata dia tidak bisa lepas dari kecanduan dirinya akan permainan judi. Untuk yang kedua kalinya Pei kembali berurusan dengan mereka karena kebiasaan berhutang untuk berjudi. Walaupun pada saat itu Muji sudah melunasi hutang Pei yang pertama, namun pria bodoh itu tidak mau belajar dari kesalahannya dan kembali terjebak di lubang yang sama. Saat itu Muji sudah tidak mau menolong Pei yang menurutnya sudah keterlaluan. Hingga di sana timbul niat buruk Pei untuk membunuh Muji dan akan menguasai hartanya. Saya pribadi sangat emosi mendengar bahwa dia tidak mempunyai pilihan lain. Dan saat Chen mengatakan bahwa Pei adalah orang bodoh yang tidak tahu malu, Chen kemudian menjawab dengan lantang bahwa dia tidak peduli dengan semua itu asalkan tujuannya tercapai. Dan itu adalah perbuatan yang amat sangat tidak bermoral. Tidak bermoral. Chen yang merasa muak pun kemudian pergi dari sana. Karena dia sudah mengambil tindakan yang salah dengan menolong seorang bajingan. Namun setelah itu, kita akan dibuat tak percaya dengan apa yang akan terjadi di tempat itu. Pei kemudian bisa meloloskan diri dari sana dan mencoba kabur dari tempat tersebut. Dan setelah menemukan pintu keluar, alangkah dibuat tak percayanya Pei ketika tempat itu tidak lebih dari sebuah bangunan kosong yang sudah dimodifikasi. Dan pria itu akan dibuat semakin tak percaya ketika menemukan bahwa orang-orang yang selama ini telah berurusan dengan dirinya ternyata saling mengenal satu sama lainnya. Karena faktanya semua ini adalah skenario Chen yang ternyata dia adalah Man-Man sang teman baik dari Muji.
Semua kejadian yang menimpa Pei sejak di kantor polisi sampai pada titik ini semuanya adalah ulah dari Chen yang semenjak dari awal sudah menyeting ini semua. Yang dia mau hanyalah ingin tahu di mana mayat sahabatnya disembunyikan, dan itu sudah membuat dirinya puas karena bisa menguburkan mayat sahabatnya dengan layak. Setelah itu para polisi menangkap Pei dan menjebloskannya ke dalam penjara. Namun sebelum itu Chen atau Men-Men memberitahu sebuah fakta yang sungguh miris dari mayat Muji saat ini. Karena kenyataannya ketika Pei mengeksekusi Muji dengan meninggalkannya di dalam sebuah kandang besi, saat itu Muji sedang mengandung bayi dari Pei. Dan kembali hal itu semakin menegaskan bahwa si Pei ini adalah seorang manusia yang tidak punya perasaan. Dan film pun berakhir sampai di sini.